Soal latihan sumatif tengah semester atau PTS, UTS, STS, semester 1, mata pelajaran IPAS, kelas 4, kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Nia membantu ibu membuat kue. Ibu menggunakan blender. Bentuk perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi A. Kalor, B. Kimia, C. Cahaya, D. Gerak. Jawabannya benar, D. Gerak. Soal nomor 2. Paman Wahyu sedang memainkan gitar listrik. Perubahan energi yang terjadi dalam kegiatan tersebut adalah A. Energi listrik menjadi energi bunyi, B. Energi listrik menjadi energi cahaya, C. Energi listrik menjadi energi gerak, D. Energi listrik menjadi energi kimia. Jawabannya benar, A. Energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, jadi gitar listrik itu kan sumbernya dari listrik, sumber energinya, kemudian diubah menjadi energi bunyi. Soal nomor 3. Berikut contoh-contoh gejala listrik di sekitarmu. 1. Tertariknya rambut saat menyalakan TV. 2. Kilat yang menyambar. 3. Arus listrik yang mengalir pada kabel. 4. Tertariknya kertas oleh Mika yang digosokkan ke rambut. Contoh-contoh di atas yang bukan gejala dari listrik statis adalah nomor A. 1 dan 3, B. 1, 2, dan 3, C. 3, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya benar, C. 3. Jadi arus listrik yang mengalir pada kabel itu bukan gejala listrik statis, ya. Listrik statis itu adalah listrik yang diam. Kalau arus listrik yang mengalir pada kabel itu adalah listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Soal nomor 4. Benda A dan B memiliki massa yang sama. Benda A bergerak lebih cepat daripada B. Pernyataan yang sesuai adalah A. Energi kinetik benda A sama dengan energi kinetik benda B. B. Energi kinetik benda A lebih besar daripada benda B. C. Energi kinetik benda A lebih kecil daripada benda B. D. Energi potensial benda A lebih besar daripada benda B. Jawabannya benar, B. Energi kinetik benda A lebih besar daripada benda B. Karena benda A bergerak lebih cepat daripada yang B. Jadi energi kinetiknya atau energi yang mempengaruhi geraknya itu lebih besar yang A. Soal nomor 5. Perhatikan gambarnya. Pernyataan yang tepat sesuai gambar adalah A. Bagian yang ditunjuk anak panah mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air. B. Bagian yang ditunjuk anak panah tempat pertukaran antara gas CO2 dan O2. C. Bagian yang ditunjuk anak panah melindungi akar saat menembus tanah. D. Seluruh bagian yang ditunjuk anak panah mengangkut air dari mineral dari dalam tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jawabannya benar, B. Bagian yang ditunjuk anak panah tempat pertukaran antara gas CO2 dan O2. Yang ditunjuk anak panah itu kan daun, ya. Jadi daun itu pertukaran antara gas CO2 atau karbon dioksida dan O2 atau oksigen. Soal nomor 6. Contoh energi gerak adalah A. Lampu yang menyala, B. Kincir angin, C. Televisi yang menyala, D. Mobil yang berhenti. Jawabannya benar, B. Kincir angin. Soal nomor 7. Doni menekan bel rumah Agus. Gaya yang diberikan Doni berupa A. Tarikan, B. Dorongan, C. Gesekan, D. Putaran. Jawabannya benar, B. Dorongan. Doni mendorong tombol belnya. Soal nomor 8. Fahri bermain trampolin. Fahri melompat dengan keras, maka A. Makin tinggi pantulannya, B. Makin rendah pantulannya, C. Makin berat pantulannya, D. Makin ringan pantulannya.
Jawabannya benar. A. Makin tinggi pantulannya. Karena trampolin itu pegas ya. Jadi semakin keras kita melompat di atasnya, maka pantulannya juga semakin tinggi. Soal nomor 9. Tika melihat sepatu yang terletak di rak bagian atas. Pernyataan yang benar terkait sepatu tersebut yaitu A. Sepatu tersebut tidak memiliki energi. B. Sepatu tersebut memiliki energi kinetik. C. Sepatu tersebut memiliki energi potensial. D. Sepatu tersebut menghasilkan panas. Jawabannya benar. C. Sepatu tersebut memiliki energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang mempengaruhi benda yang letaknya di atas ketinggian. Nah, nanti kaitannya dengan benda itu saat jatuh. Tuh, nanti kaitannya dengan energi potensial. Dan karena sepatu tadi ada di rak bagian atas, nanti kan posisinya dia di atas. Ya, berarti itu ada energi potensialnya. Soal nomor 10. Ibu berjalan, arah dari gaya gravitasi bekerja pada ibu ke A. Atas, B. Bawah, C. Depan, D. Belakang. Jawabannya benar. B. Bawah. Soal nomor 11. Membuka laci memanfaatkan gaya A. Tarikan, B. Tekanan, C. Gravitasi, D. Dorongan. Jawabannya benar. A. Tarikan. Saat membuka laci berarti kita akan menarik lacinya ya. Kalau menutup berarti kita mendorong lacinya. Soal nomor 12. Gaya benda yang dapat menarik besi merupakan gaya A. Listrik, B. Magnet, C. Otot, D. Pegas. Jawabannya benar. B. Magnet. Soal nomor 13. Ban motor dibuat beralur agar A. Mempercepat laju motor, B. Mengurangi gesekan, C. Meningkatkan gesekan, D. Membuat jalan menjadi licin. Jawabannya benar. C. Meningkatkan gesekan. Soal nomor 14. Perhatikan gambarnya. Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Perubahan ditunjukkan pada gambar nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya benar. B. 1, 2, dan 4. Gambar 1 ini adalah gambar orang sedang membuat gerabah. Awalnya kan tanah liat, ditekan-tekan menjadi bentuk sesuai dengan keinginan. Kalau yang nomor 2, ini adalah awalnya kalengnya utuh kemudian diremas menjadi kepeng. Jadi kan berubah bentuk juga. Kalau yang nomor 3 ini tidak ada kaitannya dengan berubah bentuk. Kalau yang nomor 4 ini awalnya batunya kan besar, kemudian dipalu menjadi kecil-kecil. Nah, itu kan berubah bentuk. Jadi jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 4. Soal nomor 15. Gaya yang dimanfaatkan untuk menyalakan benda tersebut adalah A. Gravitasi, B. Gesek, C. Pegas, D. Magnet. Jawabannya benar. B. Gesek. Gambarnya ini adalah gambar korek api batang ya. Jadi kalau kita mau menyalakan korek api itu kan kepala yang ini itu kita gesekkan dengan sisi pembungkus korek api itu. Nanti akan mengeluarkan apinya. Jadi gaya yang dimanfaatkan adalah gaya gesek. Soal nomor 16. Batu yang diletakkan di ketapel dapat terlontar karena memanfaatkan gaya A. Pegas, B. Gravitasi, C. Magnet, D. Listrik. Jawabannya benar. A. Pegas. Soal nomor 7. Teknologi yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi adalah A. Kereta api, B. Sepatu roda, C. Satelit buatan, D. Mesin cuci. Jawabannya benar. C. Satelit buatan. Dengan adanya gravitasi bumi, maka satelit itu akan tetap mengorbit di sekitar bumi. Jadi dia tidak mengorbit ke sembarang arah, jadi tetap di sekitar bumi karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Soal nomor 18. Astronot di luar angkasa biasanya melayang-layang.
Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang tepat adalah A. Astronot yang melayang-melayang disebabkan kecilnya gaya gesek. B. Gaya gravitasi di luar angkasa lebih besar dibanding bumi. C. Gaya magnet di luar angkasa kecil sehingga astronot menjadi melayang. D. Astronot melayang karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Jawabannya benar, D. Astronot melayang karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Soal nomor 19. Bola menggelinding di lantai. Gaya gesek bola dan lantai menyebabkan peristiwa A. Bola menggelinding makin cepat. B. Bola melambat kemudian berhenti. C. Bola mengecil. D. Bola berbelok ke kanan. Jawabannya benar, B. Bola melambat kemudian berhenti. Soal nomor 20. Sebuah mobil mogok didorong satu orang dengan susah payah. Jika mobil tersebut didorong 5 orang, gaya yang diterima mobil A. Tidak berubah besarnya. B. Sama didorong 2 orang. C. 5 kali lebih kecil. D. 5 kali lebih besar. Jawabannya benar, D. 5 kali lebih besar karena mobilnya didorong oleh 5 orang sekaligus. Soal selesai, terima kasih.